Profesor Dr. Mr. Spomo adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Negara pertama, mulai dari Agustus hingga November 1945 dan dari Desember 1949 hingga 6 September 1950. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Pada konten kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan hidup atau biografi dari Mr. Supomo. Mari kita simak bersama-sama. Supomo dilahirkan pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo. Ia berasal dari keluarga priayi. Kakek dari pihak ibu dan ayah keduanya adalah pejabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917 ketika ia terdaftar di ELS atau Europa Best Lager School di Boyolali. Ia lulus pada tahun 1920 dan melanjutkan studinya ke MULO atau Mir Gebright Lager Onderwijs di Surakarta. Pada tahun 1923, ia pindah ke Batavia dan bersekolah di BR atau Batavia's Rijksschool. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di sebuah pengadilan negeri di Surakarta sebelum berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Di Belanda, ia mendaftar di Universitas Leiden dan belajar hukum di bawah Cornelis van Vollenhoven. Ia lulus pada tahun 1927 dengan tesisnya yang berjudul Reformasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta, yang berisi uraian tentang sistem agraria di Surakarta dan kritik terselubung terhadap kolonialisme Belanda. Sekembalinya ke rumah, ia menjadi pengawal pengadilan di Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Departemen Kehakiman di Batavia. Saat bertugas di Departemen Kehakiman, ia mengambil pekerjaan sampingan sebagai dosen tamu di Rijkshogeschool. Ia kemudian bergabung dengan Asosiasi Pemuda Jong Java dan menulis sebuah makalah berjudul Perempuan Indonesia Adalah Hukum, yang ia dipresentasikan bersama dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada Kongres Perempuan 1928. Pada tanggal 1 Maret 1945, tahun terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mengerjakan persiapan kemerdekaan di wilayah pemerintah Pulau Jawa. Supomo menjadi salah satu dari 62 anggota. Pada sidang pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni, ia menyatakan dukungannya untuk masa depan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat, dengan alasan bahwa itu sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Dia juga berbicara menentang gagasan negara Islam. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato di mana ia menguraikan dasar negara masa depan 5 sila Pancasila. Pada masa reses BPUPKI, hal ini kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan konstitusi masa depan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 yang tidak termasuk Supomo. Ketika BPUPKI bersidang kembali untuk sidang kedua yang dimulai pada 10 Juli, sebuah komite beranggotakan 19 orang dibentuk untuk menghasilkan rancangan undang-undang, dan Supomo memainkan peran dominan dalam pembahasannya. Dia sengaja menghasilkan konstitusi yang memiliki pemerintah pusat yang dengan kekuasaan terkonsentrasi pada presiden dan tanpa sistem checks and balance yang jelas sejalan dengan pendapatnya. Secara khusus,
Ia mendukung totalitarianisme integratif berdasarkan ideologi keluarga dan mengusulkan negara Indonesia dimodalkan pada Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Ia meyakini sistem ini akan menghindari konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam diskusi itu, ia ditentang keras oleh Muhammad Yamin yang menyerukan demokrasi ala Barat dengan jaminan hak-hak asasi manusia. Wakil Presiden Muhammad Hatta juga menginginkan deklarasi hak-hak untuk dimasukkan, tapi Soekarno memihak Supomo. Kompromi mencapai pusat U28 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia akan diatur dengan undang-undang. Setelah diskusi panas, khususnya mengenai peran agama dalam berita negara, rancangan konstitusi dan pembukaannya diterima pada 16 Juli. Setelah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang telah dibentuk pada 7 Agustus bertemu dan menyetujui rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Panitia BPU PKI. Setelah masa jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, Supomo menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada serta Akademi Polisi Jakarta. Dia juga Presiden Universitas Indonesia dari tahun 1954 sampai 1956. Supomo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. Dan pada 14 Mei 1965, Supomo secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Demikianlah pembahasan tentang kisah hidup Mr. Supomo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe galeri tentang kisah untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya.